pelajaran kita hari ini mulai ayat 28. Perhatikan saya baca, tidak ada yang ikut. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Ya, perhatikan cara membacanya. Yuridullah, Allah tebal. Yuridullahu an yukha, nun sukun ketemu ya. Ya, lama y-nya. An yukhaffifa, an yukhaffifa ankum, nun sukun ketemu kaf, ya ditahan kasih lama. Ankum, bukan ankum. Nah, kemudian wa khuliqal insanu, nun sukun ketemu sin ditahan kasih lama. Jangan insanu, tapi wa khuliqal insanu dha'ifa. Ya, pada saat berhenti dha'ifa. Baik. Sekarang perhatikan, saya bacakan 3 kali. 1. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. 2, dengarkan, tidak ada yang ikut. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. 3, dengarkan. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Sekarang ikut semua. Tidak ada yang diam. Siap, 1, 2, 3. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. 2. Yuridu abata, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. 3, dengarkan dan ikut. 1, 2, 3. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Ya, baik. Sekarang murojaah sama-sama. 1, 2, 3. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Ya. Yuridullah, Allah Subhanahu wa taala hendak an yukhaffifa ankum, untuk memberikan keringanan, ya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan keringanan kepada kalian. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan, al-insan, wa khuliqal al-insan, dan manusia diciptakan dha'ifa, bersifat lemah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang ya ayat ini, di ayat ke-28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, itu ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Ya. Jadi misalnya tentang pernikahan, ya, yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelum-sebelumnya, bagaimana menikahi hamba sahaya, bagaimana menikahi perempuan yang merdeka. Ya, jelasnya bahwa sesuai dengan syarat-syaratnya. Nah, dengan adanya syariat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan tersebut, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada ayat 26 dan 25, ya, tentang pernikahan, bagaimana melamar dan seterusnya, bagaimana bagi mereka yang belum mampu, ya,
ataukah tidak mampu menikahi perempuan merdeka, tapi bisa menikahi perempuan yang budak di waktu itu. Nah, itu adalah bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka apa? Untuk memberikan keringanan, yukhaffif ankum. Ya, Allah tidak memberatkan. Ketika seorang tidak mampu menikahi wanita merdeka, ya, maka dia bisa menikahi hamba sahaya, ya, atau budak pada saat itu. Dan ini merupakan keringanan yang diberikan oleh Allah pada mereka yang ingin menikah. Dan tentunya dengan seizin tuannya, ya. Dan syariat yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala itu pada dasarnya ini dia. Allah ingin agar kita diberikan keringanan, ya, dari persoalan yang kita hadapi. Dan walaupun pada dasarnya manusia itu diciptakan bersifat lemah, ya. Allah menciptakan manusia itu bersifat lemah. Dan kadang ujian di antara ujian yang besar bagi seorang laki-laki itu adalah dari ujian syahwatnya. Nah, disinilah kemudian kategori di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu bermacam-macam. Ada yang mampu menahan hawa nafsunya, ya, ada yang memperturutkan hawa nafsunya, dan mereka yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, mereka itulah manusia yang sangat-sangat lemah, ya. Dan walaupun demikian, dikatakan bahwa salah satu di antara musuh yang besar itu adalah melawan hawa nafsu, ya, melawan hawa nafsu itu adalah salah satu musuh yang besar. Tetapi bukan berarti bahwa ketika seseorang telah berhasil mengalahkan hawa nafsunya dia kuat, tidak. Pada dasarnya intinya manusia itu diciptakan oleh Allah yaitu lemah, ya. Dalam ayat yang lain, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'an illal musallin, ya, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi kita bersangka baik dengan adanya syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam persoalan muamalah, ya, dalam persoalan pernikahan, itu adalah untuk kebaikan diri kita. Karena kalau kita melanggar, ya, melanggar tidak sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka efek positifnya kembali kepada kita. Ya, misalnya tidak mampu menikah, tapi Allah memberikan satu solusi, yaitu banyak berpuasa, tapi justru dia, mohon maaf, ya, berzina. Ya, karena katanya murah, sisa dibayar, perempuan sudah selesai. Ya, atau dengan cara melakukan mohon maaf, ya, mengeluarkan diri sendiri, ya, mengeluarkan air maninya dengan cara melakukan onani, begitupun dengan perempuan masturbasi, itu melanggar syariat. Nah, tidak boleh. Ya. Jadi kalau demikian, ya, maka memperbanyak puasa. Tapi kalau sudah mampu, maka menikah. Nah, ini bagian daripada syariat. Bukan kalau tidak mampu, ya, pergi berzina. Nah, ini tidak boleh. Kapan berzina, ya, walaupun nikmat sesaat, tapi itu luar biasa dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga ada efek negatifnya baik kepada diri kita sendiri maupun kepada yang kita ajak berzina tersebut. Nah, inilah kemudian kita ini adalah manusia yang lemah, kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sombong. Ya, seberapa banyak pun harta yang kita miliki, seberapa tinggi jabatan kedudukan yang saat ini diberikan kepada kita, diamanahkan kepada kita, dan berbagai macam kelebihan-kelebihan dalam diri kita, ya, sampai mungkin ada yang mengatakan wah dia sangat pintar, cerdas IQ-nya, ya, dan seterusnya. Ketahuilah bahwa pada dasarnya kita ini lemah. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, seketika itu pula dicabut nikmat tersebut yang selama ini kita bangga-banggakan, yang selama ini kita merasa sombong dengan kelebihan yang kita miliki. Padahal sebenarnya adapun kelebihan itu, walaupun orang lain mengatakan dia lebih di atas rata-rata, tapi sesungguhnya itu adalah pemberian dari Allah yang dicelupkan kepada kita setetes, ya, dari berbagai macam kelebihan-kelebihan yang tentunya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mengingkari daripada kelebihan tersebut kemudian dia sombong, ketahuilah pada hakikatnya dia adalah manusia yang lemah, dan ketika Allah mencabutnya, maka seketika itu mereka kemudian menggigit jarinya, ya, menyesal, ya, baru kemudian ingin kembali tapi Allah sudah mengambilnya. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, ya, untuk tadabbur ayat 28.